Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1047 yang dihadirkan oleh Oda Sensei dengan begitu menarik. Oke, bagaimana keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Negeri di Atas Awan. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan Momonosuke dan Yamato sedang berdebat soal membuat awan api, yang mana Yamato meminta Momonosuke untuk segera membuat awan api dan ia yakin bahwa naga merah muda ini bisa membuatnya. Tapi dengan pesimisnya Momonosuke mengatakan jika motivasi yang diberikan Yamato tidak mengubah apapun, karena ia tidak akan pernah bisa membuat awan api seperti yang diharapkan Yamato. Lalu, Momonosuke mengingat kejadian di 20 tahun lalu saat berada dalam kastil Oden yang terbakar bersama ibu, adik, dan Akazaya. Saat itu, Toki berpesan kepada Momonosuke untuk pergi bersama Akazaya 20 tahun ke masa depan. Dan di sana, Toki berharap jika Momonosuke akan menghidupkan kembali klan Kozuki. Momonosuke mengatakan jika ia tidak akan mampu melakukannya. Lalu ia meminta ibu dan adiknya agar ikut bersamanya. Lalu Kinemon berkata bahwa Toki telah memilih takdirnya sendiri. Ia telah bertekad untuk melindungi tanah samurai, di mana aib dibayar dengan nyawa. Kinemon terus meyakinkan jika Momonosuke akan menjadi penerus klan Kozuki. Meski Momonosuke mengatakan jika ia hanya anak kecil, tetapi menurut Kinemon dengan meninggalnya Oden, Momonosuke bukan anak kecil lagi. Nah, karena waktu yang semakin menipis, Toki langsung mengirimkan anaknya ke masa depan bersama sebagian Akazaya. Dan hingga saat ini, Momonosuke tidak tahu bagaimana nasib dari ibunya. Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Scene lalu berpindah pada kelanjutan duel Luffy versus Kaido. Nah, setelah Luffy berhasil menangkap petir untuk menyerang Kaido, sedangkan Kaido malah tertantang dengan menggunakan kekuatan yang belum ia gunakan sebelumnya. Namun sebelum itu, Kaido mengatakan bahwa kemampuan bukanlah apa yang diperlukan untuk menaklukkan dunia. Sama seperti bagaimana Roger, seorang raja bajak laut di masanya, ia sama sekali tidak menggunakan buah iblis. Namun ia mampu melakukan hal-hal besar di dunia karena hanya haki mampu melebihi semuanya. Lalu Luffy dan Kaido adu kekuatan yang mana Luffy menggunakan Gomu Gomu no Thunder dengan petir sebagai senjatanya. Sedangkan Kaido menggunakan jurus baru yang disebut dengan Yamantaka Thunder Bagua. Diterjemahkan dalam bahasa Jepang sebagai orang yang memiliki kekuatan besar dan juga kadang dikenal sebagai orang yang mengalahkan Enma. Nah, efek benturan kekuatan ini terlihat cukup dahsyat. Cerita lalu berpindah pada kondisi terkini di ibu kota bunga, yang mana festival api sudah masuk tahap terakhir dan sebentar lagi akan usai. Warga di sana yang telah menghidupkan api di lampion mulai banyak yang menerbangkannya dan berharap jika mereka akan tetap hidup untuk tahun-tahun selanjutnya dan memiliki hidup yang lebih layak. Sebagian warga terlihat bersedih karena besok mereka akan kembali bekerja sebagai budak dan akan merasakan penderitaan lagi. Nah, di sana Toko juga berharap jika lampion yang ia terbangkan akan diraih ayahnya yang telah mati. Ia berharap ayahnya bisa mendengar setiap pesan yang telah ia buat. Kebakaran dahsyat yang terjadi di Onigashima pada chapter-chapter lalu memang membuat banyak orang hampir putus asa karena dirasa mustahil mampu dipadamkan dengan cepat dan keluar dari tempat itu. Tapi tim SAR yaitu Raizo dan Jinbe telah menjadi penyelamat banyak orang. Air yang dikeluarkan dari gulungan ajaibnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Jinbe. Di chapter ini, hampir semua api telah berhasil mereka padamkan dengan cepat.
para samurai mulai mengevakuasi dan memberi pertolongan kepada rekan-rekannya yang terluka. Tapi, meski masalah dengan kebakaran telah diatasi, rupanya belum membuat mereka tenang. Karena para samurai mulai menyadari jika Onigashima sebentar lagi akan jatuh. Menurut kakek Hyo, jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido, hal itu akan menyebabkan Onigashima jatuh. Dan tentu saja kita semua akan mati. Tapi jika kita hidup, itu juga berarti bahwa kemenangan adalah milik Kaido. Hal itu menjadi dilema semua para samurai, ibarat makan buah si malakama yang serba salah. Lalu mereka mulai mengingat jika mereka memiliki anak dan istri di Wano. Jika Kaido kalah, kedepannya mereka akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan menjadikan negeri Wano kembali damai seperti dulu. Lalu tanggapan para kroco Kaido yang panik mengatakan bahwa para samurai sudah tidak waras karena mereka bangga bisa mati seperti ini. Begitu juga dengan Usopp yang terlihat panik sambil menangis dan berkata jika ia tidak ingin mati saat ini. Setelah Kanjuro tanpa sengaja membakar Orochi, rupanya itu memberi keberuntungan tersendiri bagi Orochi karena batu laut yang ada di lehernya terlepas dengan sendirinya. Dan ia langsung berubah ke dalam wujud ularnya untuk menghajar Hiyori. Di akhir chapter, Luffy lagi-lagi memberi kejutan kepada kita semua dengan membuat salah satu tangannya berukuran lebih besar dari pulau Onigashima. Tinjuan ini akan diarahkan kepada Kaido. Dan reaksi Kaido melihat tinju raksasa Luffy sampai ketakutan. Luffy tidak peduli jika serangan ini akan membuat Onigashima akan hancur karena Luffy yakin jika Momonosuke akan mampu mengatasi hal itu. Namun, berbeda dengan Momonosuke yang meminta agar Luffy tidak melakukan hal itu. Tapi, seperti yang kita tahu, Luffy tidak bisa dicegah. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan review kami pada video selanjutnya.